Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan. Nah, pada materi ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu mengenai tentang perbandingan itu sendiri, rasio, jarak pada peta, perbandingan bertingkat, aplikasi perbandingan pada masalah sehari-hari, perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik nilai. Namun untuk video kali ini kita hanya akan membahas mengenai perbandingan saja. Nah, apa sih itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih nilai atau objek dengan cara yang sederhana. Tujuannya apa sih? Dengan perbandingan kita bisa mencari nilai dari suatu objek yang dibandingkan jika salah satu nilainya diketahui. Perbandingan ini ada macam-macam ya tadi. Kalau secara umum, sebagai contoh, misalnya ada masalah berikut ini. Tinggi Ali 135 cm, sedangkan tinggi Budi 1,8 meter. Tentukanlah perbandingan tinggi Ali dan Budi. Anak-anak, pada perbandingan, satuan itu harus sama ya anak-anak ya. Ini satunya kan senti, satunya adalah meter. Maka sebelum kita bandingkan, alangkah baiknya supaya satuannya sama-sama senti atau sama-sama meter. Jadi kita coba jawab. Jadi ini misalnya perbandingannya begini ya nanti ya. Tinggi Ali dibanding tinggi Budi. Jadi tinggi Ali 135 cm, tinggi Budi 1,8 meter. Nah ini senti ke meter, tadi meter ke senti ya, maaf, itu turun 2 ya anak-anak ya. Seperti yang sudah kita pelajari dulu di tingkat MI atau SD, kalau turun berarti kan nolnya nambah ya, atau kita mundurkan ini komanya sebanyak 2 kali, sehingga ketemu 180 cm. Karena tandanya sudah sama, maka kita sudah tidak perlu menuliskan satuan, maaf. Kita tidak perlu menuliskan satuan lagi karena satuannya sudah sama. Sekarang berikutnya kita sederhanakan 135 dan 180 ini. Sama-sama dibagi berapakah kira-kira? Nah ini enaknya karena 5 ya, jadi enaknya semuanya kita bagi 5. Kita coba bagi 5 semua. 135 dibagi 5 berapa? Oke, 27 betul. 180 bagi 5 36. Nah ini kita sederhanakan lagi, kira-kira dibagi berapa? Wah, sama-sama bisa dibagi 9. Sehingga 27 bagi 9 3, 36 bagi 9 4. Maka ini adalah perbandingan 3 banding 4 ini adalah hasil akhir perbandingan antara tinggi Ali dan tinggi Budi. Ini contoh secara umum. Nah, berikutnya aplikasinya gimana sih, Bu? Kalau kita sudah tahu caranya atau membandingkan dua hal, maka yang berikutnya kita coba selesaikan masalah berikut. Perbandingan panjang dan lebar. Suatu persegi panjang adalah 4:3. Kemudian, jika kelilingnya 70 cm, tentukan panjang, lebar, dan luas persegi panjang tersebut. Nah, anak-anak, untuk yang seperti ini nanti kita akan perlu bantuan dari aljabar untuk bisa menyelesaikannya. Yang kita tahu bahwa panjang kalau dibanding lebar itu kan 4:3. Karena kita tidak tahu ini sebenarnya 4 ini nanti sebenarnya berapa sih gitu kan, panjangnya berapa, soalnya 4 tambah 3 kan bukan 70 kan kayak gitu. Atau saat kita menjumlahkan atau menghitung dengan rumus keliling persegi panjang, kalau sisinya 4 sama 3 nanti kelilingnya enggak jadi 70. Maka apa yang harus kita lakukan?
Maka kita harus memisalkan. Kita harus memisalkan bahwa panjang, ya, panjang itu tadi kan 4 ya. Jadi kita misalkan panjang itu 4 dikali sesuatu. 4 dikali suatu bilangan. Kita tidak tahu berapa. Maka kita tuliskan 4x. Dengan lebar, itu kita misalkan menjadi 3x. Fungsinya apa? Supaya nanti saat kita sudah tahu nilai x, tinggal gampang aja menghitungkan panjang, lebar, dan luas. Nah, aplikasinya gimana Bu? Kalau kita sudah memisalkan panjang dan lebar 4x sama 3x. Maka step berikutnya adalah kita gunakan informasi selanjutnya yaitu kelilingnya 70 cm. Masih ingatkah kita keliling persegi panjang itu apa? Ya, 2 kali panjang ditambah lebar. Gitu ya anak-anak ya. Karena kelilingnya sudah tahu tadi hasilnya berapa, maka kita masukkan nilai keliling. 10. Gitu. Kemudian ini 2. P. Panjang tadi apa tadi? Misalkan 4x. Lebarnya 3x. Oke, kita tuliskan di sini 70 sama dengan 2. 4x tambah 3x berapa anak? 7x. Ini ya. 10 sama dengan 2 kali 7x 14x. Nah, ini kalau simpel kayak gini, ini kedua ruas sama-sama dibagi 14 ya anak-anak ya. Semoga masih ingat kemarin di persamaan linear. Sehingga nanti ketemu berapa? 17 bagi 14? 70 bagi 14? Betul, 5. 14 bagi 14, 1. Sehingga 5 sama dengan x, atau kita balik x sama dengan 5. Nah, di sini karena kita sudah tahu hasilnya, x-nya itu 5, ya, maka kita kembali lagi ke ceritanya. Berarti panjangnya berapa? Panjang tadi apa? 4x kan ya? Berarti kalau x-nya 5, sehingga panjangnya menjadi 4 dikali 5, yaitu 20. Kalau lebarnya berapa lebar? 3x. Berarti nanti 3 dikali 5. Ini panjang ya. 3 kali 5. Berarti lebarnya berapa? 5. Nah, kalau ditanya berapa luasnya, insya Allah semuanya sudah tahu luas persegi panjang apa. Ayo. Kita lanjut ya anak-anak ya. Jadi untuk perbandingan ini kita harus misalkan. Dan setelah misalkan kita harus tahu nilai X-nya. Oke? Kita lanjut ke contoh aplikasi perbandingan yang kedua. Jumlah uang Ali, Budi, dan Cahya adalah 45.000. Perbandingan uang Ali, Budi, Cahya adalah 2 banding 3 banding 4. Berapa rupiah uang mereka masing-masing? Maaf. Jadi untuk kasus ini kita samakan tadi ya caranya ya. Tadi Ali, Budi, Cahya saya misalkan A banding B banding C. Gitu ya. Perbandingannya berapa? 2 banding 3 banding 4. Informasi berikutnya adalah jumlah uang 45.000. Nah, sebelum kita menggunakan informasi ini, kita misalkan sama kayak tadi ya anak-anak ya. Kita misalkan, karena kita masih belum tahu. 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya 45.000 kan kita tidak tahu. Jadi kita harus menggunakan permisalan. Misalkan apa tadi? A sama dengan 2x, betul. C berarti berapa? 3x, bagus. C berarti sama dengan 4x. Nah, berikutnya kita gunakan jumlah. Jumlah A, B, C adalah 45.000. Artinya apa? A, jumlah itu ditambah ya nak ya. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 45.000. A, B, C ini uangnya ya. Tadi A berapa? Ayo di sini. A 2x. Betul. B-nya 3x.
C-nya 4X sama dengan 45.000. Coba sih kita jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4. Oke, bagus. 9X sama dengan 45.000. Berarti X sama dengan 45.000 bagi 9. Atau per 9 per 9 ya. Langsung bagi 9 aja. Berarti X sama dengan 5.000. Maka kalau ditanya uangnya Ali berapa? Uangnya Budi berapa? Uangnya Cahya berapa? Nah, kita gunakan ini. Perbandingannya tadi misalnya apa? 2X ya. Ali 2X. Berarti 2 dikali 5.000. Berapa 2 dikali 5.000? Ayo. Betul. 10.000. Berarti kalau Budi kan 3X. Berarti 3 dikali 5.000. Berapa 3 dikali 5.000? 15.000. Sekarang kalau Cahya apa? Berapa Cahya? Berarti 4X. Berarti 4 dikali 5.000. Berapa 4 kali 5.000? 20. Di sini ya anak-anak ya caranya ya. Bisa ya insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Perbandingan uang Gina, Hani, dan Indah adalah 2 banding 3 banding 4. Jika selisih, loh, yang diketahui selisih, tadi kan jumlah, sekarang selisih. Selisih uang Gina dan Hani adalah 5.000. Tentukan jumlah uang mereka. Sebenarnya tidak ada bedanya anak-anak. Kita caranya tetap sama. Nah, kayak tadi ya, jawab. Perbandingannya apa? G banding H banding I. 2 banding 3 banding 4. Jadi misal G 2X, H 3X, I 4X. Nah, informasi berikutnya apa? Selisih ya. Selisih G dan H adalah 5.000. Berarti selisih itu kan G dikurangi H ya. Oh, atau dibalik, maaf. Karena yang lebih besar H, jadi kita balik. Bentar ya. Kita hapus dulu. Selisih itu yang besar kurang yang kecil ya anak-anak ya. Yang besar kan yang H kan. Jadi H dikurangi G sama dengan 5.000. H-nya berapa? 3X, bagus. G-nya berapa? 2X. 5.000. 3X kurangi 2X, X sama dengan 5.000. Wah, sama ini berarti tadi hasilnya. X 5.000. Pertanyaannya, tentukan jumlah uang mereka. Nah, kalau jumlah uang kita bisa nyari satu-satu dulu, uangnya G, uangnya H, uangnya I, atau langsung saja. Jumlah itu kan berarti semuanya ditambahkan. Berarti G ditambah H ditambah I. Itu kan ya? G-nya berapa? 2X. H-nya berapa? 3X. I-nya berapa? 4X. Saat dijumlah berapa anak-anak? 9X. Nah, sekarang karena X-nya tadi sudah tahu kalau X itu 5.000, berarti sama aja 9 kali 5.000. Berapa itu? 45.000. Nah, mungkin ini aja ya anak-anak untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.